Halo semua, selamat datang kembali di Auto Rider. Kita kedatangan satu motor lagi di Indonesia dan ini adalah saat-saat yang menarik karena mereka baru saja menang MotoGP dan ini adalah motornya. KTM 390 Adventure dijual di Indonesia dengan harga yang sangat menarik, 119 juta rupiah. Urusan adventure, KTM memang punya sejarah panjang. Itu mereka ikutan rally Dakar mulai dari zaman dulu ya, dan di Indonesia itu hadir cukup banyak motor KTM yang bertema adventure, mulai dari yang Super Adventure 1290, lalu ada yang 790, dan ini adalah yang paling kecil dan paling terjangkau. Punya basic yang mirip dari Duke 390, tetapi terutama dengan desain dan gaya adventure yang sangat kental. Lihat saja di bagian depan sini, dia punya lampu yang seperti belalang gitu, dan ini lampunya mirip banget dengan kakaknya 790. Dia punya setelan di sini, itu ada baut. Kalau Anda ingin setel-setel, dia bisa naik turun, tinggal buka satu baut ini bisa dinaik turunkan. Dan kalau Anda ingin pakai windshield yang lebih panjang, Anda bisa pakai punya kakaknya yang 790. Sementara ke belakang kita lihat desainnya itu KTM banget ya, karena dia pakai sasis tralis. Dan kalau kita lihat sasisnya mirip sekali dengan Duke 390, tapi terutama pastinya agak berbeda di bagian belakang sini karena dia mempunyai subframe belakang yang lebih panjang, karena motornya juga dimensinya sedikit berbeda dari Duke 390. Itu baru dari bahasa desainnya saja. Kita lihat lebih dalam lagi dan lebih detail lagi apa saja yang ditawarkan oleh KTM 390 Adventure ini. Apakah benar-benar dia bisa buat beradventure ya? Pertama kita lihat nih, dari bobotnya. Dia bobotnya total adalah 158 kg. Itu tidak berat ya untuk sebuah motor 390 cc. Kalau Anda lihat mungkin berat-beratnya mirip dengan motor sport sekitar 250 cc, malah di bawah itu. Dan dia punya kaki-kaki yang sangat kekar, tapi yang penting lagi sebenarnya adalah posisi dari komponen-komponen yang ada di motor ini. Kita lihat, misalnya tangki ini, kalau Anda bilang, wah tangkinya kondom atau tangkinya besi, motor ini tidak dua-duanya. Dia tangkinya tidak pakai kondom tapi plastik. Dia muat 14,5 liter bahan bakar, tapi kenapa pakai plastik? Karena sepertinya KTM berusaha membuat power to weight motor ini benar-benar bagus sekali, lebih kompak, lebih enteng, tapi powernya bagus. Nanti kita bahas powernya. Dengan tangki yang enteng ini, otomatis dia punya center gravity yang rendah juga, sehingga motornya lebih gampang dikontrol. Bobotnya enteng, tapi bagaimana dengan postur motor ini? Dia punya jarak terendah ke tanah atau ground clearance sekitar 200 mm. Dan tinggi joknya 855 mm. Kita akan coba, tinggi saya 185 cm dan saya duduk di atas KTM 390 Adventure ini. Saya nggak bisa napak sempurna bro. Lihat, dia agak jinjit kaki kanan dan kaki kiri. Jadi ya kalau begini sih bisa ya. Tapi kalau dua-duanya turun, saya aja nggak bisa. Apalagi kalau mungkin Anda tidak setinggi saya ya. Nah, tinggi jok itu tadi memang agak turun sedikit, tapi tetap saya duduknya agak berjinjit. Itu didapat dari suspensi depan WP Apex upside down 43 mm dengan travel 170 mm. Dia agak berbeda konfigurasinya dengan pasar India karena motor ini speknya spek Eropa. Kalau kita lihat di depan dia punya setelan di kiri dan di kanan ini masing-masing buat setelan damping dan reboundnya. Di belakang juga pakai suspensi yang full setelan, tapi setelannya masih manual ya. Dia ada setelan preload setting itu 10 setelan, lalu di bawahnya ada setelan untuk damping dan reboundnya. Sedangkan travelnya 177 mm, pas banget emang buat adventure. Kaki-kakinya juga setelannya khas motor tinggi ya. Di depan ini memang masih pakai pelek palang. Dia dimensinya 19 inch dengan lebar 2,5 inci, dibalut dengan ban Metzeler Tourance dimensinya 100/90 ring 19. Di belakang menggunakan pelek 17 inci dengan lebar 3,5 dan dibalut ban yang sama Metzeler Tourance dengan profil 130/80 ring 17. Kaki kekar, suspensi kekar, remnya juga bagus karena dia menggunakan single disc brake di depan 320 mm dipadu dengan radial mount di brake
4 piston, di belakang menggunakan single disc brake 230 mm dan 1 kaliper. Semuanya sudah ABS, dia punya ABS setelannya, nanti kita akan bahas mulai dari on-road ABS, off-road ABS, sampai cornering ABS. Nah, sekarang kita akan ngomong power to weight ratio. Anda sudah tahu tadi bobotnya berapa, dan sekarang kita akan ngomong tenaganya. Dia mesinnya 1 silinder bisa menghasilkan tenaga 43 daya kuda dan torsi 37 Nm didapat dari mesin 1 silinder 373,2 cc. Dia mempunyai karakter mesin dan desain yang serupa dengan saudaranya Duke 390, tapi kelihatan beda di bagian depan sini. Dia radiatornya melengkung seperti itu. Kalau Duke kan dia datar ya. Dan dia sudah dilengkapi dengan 2 kipas masing-masing di kiri dan di kanan. Jadi kalau Anda adventure masuk-masuk terabasan hutan, nggak perlu takut mesinnya overheat dengan kedua kipas ini. Nah, dia dilengkapi juga dengan knalpot yang gede sekali, catalytic converternya di tengah sini karena dia sudah comply dengan standar emisi Euro 4. Dia mesinnya cukup tinggi kompresinya, mencapai 12,6/1, tapi kalau dari KTM Indonesia bilang memang sih mereka merekomendasi menggunakan bensin beroktan 95, tapi dia diklaim bisa menggunakan bensin beroktan 92 di Indonesia. Nah, tenaga itu disalurkan ke roda belakang menggunakan rantai dengan rasio sprocket 15:45, dan transmisinya cukup spesial karena di kelas ini sepertinya baru dia yang mengaplikasi. Selain sudah slipper clutch, dia juga sudah dilengkapi dengan quick shift up and down, dan Anda bisa setel quick shiftnya hidup atau mati. Postur sudah, desain sudah, mesin sudah, kaki-kaki dan ban rem juga sudah kita bahas semua. Dan yang menarik lagi adalah fiturnya, karena banyak sekali fitur-fitur sebuah big bike itu ditanamkan di 390 ini. Paling kelihatan aja dia punya setelan di handle rem dan handle kopling ini, masing-masing punya 5 setelan, dan dia sudah pakai lampu full LED mulai dari depan, lampu sennya sampai lampu belakang. Lalu ada lagi banyak fitur yang kita bisa akses melalui speedometer dan tombol-tombol di depan stang ini. Ayo kita lihat. Sebelum kita bahas apa saja fitur di balik sini, kita coba hidupkan dulu mesinnya. Oke. Tas banget 1 silinder ya. Gitu dulu. Kita akan cobain motor ini nanti, tapi kita sekarang lihat apa yang ada di balik speedometer TFT 6,5 inci ini. Ada tachometer besar di sini dan ada speedometer, lalu ada odometer bawahnya, terus ada petunjuk fuel meter dan temperatur mesin di sebelah kiri sini. Di bawahnya ada indikator ABS dan traction control. Sementara di sini ada trip meter 1, terus ada waktu tripnya, tanggal, aki, dan ini ada jam. Sementara lampu-lampu indikator ya banyak sekali, ada lampu netral, ada check engine. Ini indikator ABS, kalau dia malfungsi dia akan menyala, tapi kalau pada saat mesin hidup dan dia mulai jalan sampai 8 km dia harusnya mati. Tapi kalau dia ABS-nya on dan dia menyala, berarti ada sesuatu yang rusak di ABS-nya. Kita harus cek. Begitu juga dengan traction control, ini harusnya mati pada saat berjalan. Lalu ini adalah ada sesuatu di sensornya. Standar sampling turun saja ini bisa jadi indikator ada sesuatu. Berarti ada sesuatu di motor ini yang harus dicek. Lalu ini adalah indikator oli. Lalu ada lagi indikator sen dan lampu jauh. Nah, Anda bisa melakukan banyak sekali penyetelan di sini. Anda punya menu banyak, mulai dari KTM My Ride. Nah, Anda bisa mengakses banyak sekali setelan di sini dengan tombol set di sebelah kiri. Anda bisa mengatur setting dulu deh. Kita favorit Anda apa aja yang mau Anda tampilkan di depan. Banyak sekali yang bisa ditampilkan di sana. Lalu ada Quick Selector 1, kalau Anda pencet atas atau bawah itu nanti bisa langsung tampil apa yang Anda butuhkan di sini. Begitu juga dengan Quick Selector 2, ini Bluetooth bisa aktif atau tidak untuk bisa menghubungkan dengan smartphone Anda. Display theme, Anda bisa memilih terang atau gelap. Kebetulan kita sedang ada di dalam ruangan sehingga tampilannya gelap. Kalau kita keluar
dan pipili otomatik, nanti dia akan menjadi putih backlightnya. Shift light bisa Anda setel mulai dari 1000 rpm, tetapi otomatis mesinnya harus hidup. Anda bisa setel jam, unit ada unit jarak dan konsumsi bahan bakar. Sementara Anda juga bisa setel bahasa, ini adalah service dan extra function ini Anda bisa setel kalau sedang berjalan, Anda bisa tahu traction control dan cornering ABS-nya. Sementara Anda bisa setel settingan motor, itu traction control-nya on atau off. Lalu ABS-nya juga Anda bisa pilih ABS on-road atau off-road. Dan Anda bisa aktifkan atau nonaktifkan quick shifter. Quick shifternya up and down dan sudah auto blipper. Sementara ini adalah setelan untuk trips dan data, ini Anda bisa reset di sini. Sementara KTM MyRide ini kalau Anda terhubung dengan Bluetooth, Anda bisa masuk ke menu KTM MyRide untuk bisa akses ke smartphone Anda mengenai navigasi atau audio atau telepon. Anda bisa mendapatkan dua pilihan warna KTM 390 Adventure. Selain yang berwarna putih itu, ada satu lagi yang berwarna oranye dan hitam ini. Ya, menarik sekali menurut kami KTM 390 Adventure ini karena selain dimensinya kompak, tenaganya besar, bobotnya ringan, dan memang sudah ciri khas KTM, tapi dipadu dengan fitur-fitur kekinian yang canggih ya. Throttle by wire itu menghadirkan banyak sekali fitur. ABS-nya juga banyak sekali, ada on-road, off-road, cornering, dan segala macam, termasuk dengan konektivitas antara helm atau smartphone Anda dengan motor dan di balik speedometer ini. Bagaimana dengan pendapat Anda? Silahkan komentar Anda di bawah, dan terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih yang sudah subscribe ke channel Autorider dan like video ini. Bagikan saja video ini ke teman-teman Anda yang membutuhkan informasi mengenai KTM terbaru di Indonesia. Sampai jumpa di video kami yang lain. Bye. Baby,